Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Tidak terasa kita saat ini sudah memasuki hari terakhir Ramadan, yaitu hari yang ke-30. Semoga puasa yang kita lakukan, sholat, amal-amal yang katakan amal sedekah dan semuanya itu, saat tarawih, mulai semuanya itu diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada masuki juz ke-30 ini kita akan bahas surat Ad-Duha, itu surat ke-93. Udah pada hafal ya. Allah SWT berfirman dalam surat Ad-Duha surat 93 ayat 1 sampai 11 ya. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenanggalan, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatmu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatmu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatmu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau maharinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul adzim. Nah ini ya, sahabat Quran ya, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita tuh merasakan kekurangan. Kita bisa menzikirkan ini, Quran tuh hidup kalau kita penuh dengan keyakinan dan kita mengamalkannya, kita benar-benar mendengar ini dan kita bilang gini, surat ayat 8 ya, ayat 8 tuh wawajadaka ilang fa'akna, artinya dia dapat orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Dan ayat yang 7 itu wajadaka dolang fada, kalau kita bingung kita baca ini aja, dia jika dia bingung dia berikan petunjuk, kita bingung. Jadi artinya seperti itu. Tapi ada hal yang menarik di sini yang ingin kita bahas, yaitu tafsir ayat 5 dari surat Ad-Duha. Saya ambil dari Markas Imam Malik ya, di webnya https anumim.org.id. Itu sebenarnya saya sering dengar sih ceramah dari Ustazah Halimatus Alish Idrus tuh sering bahas ini. Jadi ini untuk tambahan saja ya. Jadi surat ayat 5 itu waktu itu Ustazah Halimah Ali Idrus tuh bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah itu pada pada saat adanya membaca surat ini, surat Nabi Ibrahim itu, pernah satu malam Nabi SAW baca firman Allah yang terdapat dalam surat Ibrahim, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang menduharkai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dia juga membaca perkataan Nabi Isa alaihissalam dalam yang disebutkan dalam Al-Quran ya, surah Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maksudnya engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi ketika membaca perkataan Nabi Ibrahim dan alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang keduanya mengingat umatnya, maka Nabi juga teringat pada umatnya sehingga beliau menangis terus Allah kemudian berkata pada Jibril, turun pada Rasulullah, pada Muhammad, coba tanya kepadanya apa membuat dia menangis. Kemudian Jibril menemui Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Nabi menjawab, saya mengingat umatku nanti dari kemudian ya Jibril. Beliau teringat dengan umatnya dan kita semua adalah umat Rasulullah. Dan beliau tidak mau ada di antara kita yang masuk dalam neraka, dan beliau tidak mau ada di antara kita yang celaka. Beliau tidak mau ada di antara kita yang tidak beliau lihat di dalam surga di hari kemudian. Jibril kemudian kembali ke Allah. Dia berkata, Muhammad nangis ya karena dia teringat dengan umatnya. Allah berfirman, sampaikan pada Jibril, sungguhnya kami akan memberikan kepadamu apa yang kau mau untuk umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan menyanyikan harapanmu. Ali bin Thalib radhiyallahu anhu berkata, ayat ini bagi kami adalah ayat yang paling membahagiakan karena ini untuk kita semua umat Nabi SAW. Dari kiamat nanti ada yang disebut dengan syafaat yang paling besar untuk seluruh manusia di tempat yang puji, dan itu milik Rasulullah SAW.
Ia akan memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Jadi diceritakan pada taujih ceramahnya Ustazah Limatus Idrus tuh, Rasulullah itu kan sampai selalu bersujud pada Allah, ya Allah, misalnya ada di neraka. Neraka tuh orang itu pada tolong aku ya Rasulullah, tolong aku, terus minta syafaat, minta Allah untuk, terus nggak diangkat, terus ya sudah, Allah bilang ya udah angkatlah, tolong malaikat apa yang menjaga neraka, siapa yang ada imannya ini apa sedikit aja, banyak misalnya apa bertingkat lah, saya lupa ininya, tolong dikeluarkan, udah habis, senang Rasul, banyak udah keentas, dibersihkan Rasulullah, ya udah bisa masuk diangkat surga. Lah itu kan sebenarnya tuh Rasulullah itu pada sebenarnya udah siap masuk pintu surga dia, tapi Rasul nggak mau masuk sebelum umatnya tuh semua masuk surga. Jadi kan begitu itu kedengeran neraka jerit gitu, jerit lagi, Rasulullah, aku masih di sini, ketinggalan. Itu minta, ya Allah, tolong ya Rasulullah. Rasulullah minta Allah lagi, sujud, minta ini umatnya. Ya udah, yang umatnya itu saya separuhnya dari itulah. Cari-cari kemana ada keimanan, nggak apa-apa lah, dibersihkan itu udah. Angkat, centak sih, nggak tahu berapa lama di neraka ya, kalau lamanya kan sekali ya. Kita auzubillah min dzalik, jangan sampai masuk neraka lah itu, nggak bisa dibayangin. Terus akhirnya masuklah dia, seret itu. Begitu mama saya, Rasulullah masih di sini. Ya udah, walaupun sekecil aja apa, walaupun dia mungkin pernah syahadat atau pernah apalah ya, keimanan sedikit itulah yang penting, tidak mensyukurkan Allah ya, itu yang itu kan syirik kan nggak diampuni ya. Pokoknya dia ini ada ya wes, entas. Ternyata masuk lagi, masih ada begitu itu. Aku masih, itu udah tenang, udah banyak yang keentas. Itu sampai keentas tuh banyak, terus masuk lagi, masih ada. Gimana nih? Terus minta ampun pada orang-orang. Terus ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nggak bisa di syafaatmu ya Rasulullah, karena ini sudah suatu janjiku. Jadi barang siapa yang aku itu akan masukkan ke neraka orang yang tidak ada ridho orang tuanya. Punya orang tuanya, jadi yang punya orang tua ya mudah-mudahan kita dapat ridhonya orang itu mengantarkan ke surga, itu tetap di neraka. Jadi kamu nggak bisa syafaat Rasulullah itu nyampe. Jadi sesungguhnya itu yang paling di dunia ini, yang paling mencintai kita itu ya Rasulullah, itu memikirkan kita semua yang nggak ada kita dipikiran sampai kita masuk ke neraka. Jadilah Rasulullah tuh datang, mana siapa tahu ibumu siapa, tanyain di surga itu, anakmu siapa, ini dia masih di neraka itu, kamu ridho apa enggak, ini kumpulin sama orang tua yang anaknya masih ada di neraka, terus menghadap Allah, ya Rasulullah, ini mereka sudah ridho, sudahlah habis sudah, alhamdulillah. Terus itu sampai setan tuh julur-julurin kepalanya, dia pengen dibantu dikasih syafaat. Enak aja dia yang menyesatkan kita, yang ngajak orang masuk, dia pengen rasakan ya, aduh ya gitulah ya Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Jadi makanya ya sahabat Quran, kita itu harus sering bersalawat agar kita diingat Rasulullah, dan kita sholat melakukan agar Rasulullah ingat sama kita. Caranya gimana ya? Jadi kalau kita banyak-banyak melakukan apa sunnah Rasul, bersalawat, itu akan diingat. Ya demikian ya, ini yang membahagiakan kita, ternyata Rasulullah itu adalah satu-satunya umat Rasul Nabi yang untuk memberikan syafaat kepada semua umatnya. Jangan bagaimana firman Allah SWT dalam janji Allah dalam surat Ad-Duha surat yang ke-9 ayat 5 itu, dan sungguh kalau Tuhanmu pasti memberikan karunia kepada yang engkau puas. Dan ridhonya Rasulullah itu umat itu dia nggak akan puas kalau semua umatnya itu nggak masuk surga. Demikian ya kajian kita kali ini. Kita sudah menemani sahabat Quran selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kita sambut nanti hari kemenangan di bulan Syawal, dalam keadaan kita terlahir bersih dari segala dosa, dan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bisa masuk kepada satu pintu surga, yaitu Ar-Rayyan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar dan
doa kafaratul majlis, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu